Allah SWT berfirman di dalam ayat 111, Sal bani Israila kam ataina min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal bani Israil. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu hidup bersama Bani Israel di kota Madinah. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Ini adalah orang-orang Yahudi yang pindah ke Madinah dan menetap di Madinah puluhan tahun. Lama, ratusan tahun ya. Lalu Allah SWT sebenarnya mengajak Bani Israel untuk beriman. Tapi mereka menolak untuk beriman. Makanya Allah SWT membimbing Rasulnya ketika berdialog dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tersebut. Sal, tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad. Sal, tanyakan kepada Bani Israel. Apa yang ditanyakan? Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kam, berapa? Berapa banyak? Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak kami telah memberikan kepada mereka. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Dari tanda-tanda, dari ayat-ayat, dari bukti-bukti, dari mukjizat yang telah diberikan, yang menjelaskan dan telah diberikan. Bayyinah, yang jelas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bani Israel adalah salah satu umat yang diberikan oleh Allah SWT keutamaan yang begitu banyak. Nabi dengan jumlah yang banyak sekali diturunkan Allah SWT kepada Bani Israel. Dan bukti-bukti nyata diberikan Allah SWT kepada Bani Israel melalui para nabi mereka. Bagaimana Musa dengan mukjizat yang luar biasa, dengan tongkatnya, dengan kemampuan membelah laut. Dan telah terbukti mereka semua merasakan bagaimana mukjizat itu telah menyelamatkan mereka. Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah SWT. Di antaranya dengan membelah Laut Merah sehingga mereka mampu lewat di dalam di belahan yang telah dibelah oleh Allah SWT. Dan di depan mata mereka bagaimana Allah SWT menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Banyak ayat-ayat, banyak bukti-bukti nyata diberikan Allah SWT. Kam, berapa banyak? Banyak. Diberikan manna wassalah sebagai makanan, diberikan ghamam, diberikan beberapa mukjizat, dofadi dan seterusnya, wal kummal dan seterusnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mukjizat diberikan untuk membuktikan bahwa nabi mereka benar, ajaran Allah yang disampaikan oleh para nabi mereka benar. Kam, kata Allah, tanyakan kepada mereka, berapa banyak? Bapak dan Ibu perhatikan ini, ungkapan ini kan biasanya diberikan dalam logika kita ketika ada orang yang nggak sadar tentang kebaikan yang dia terima. Jadi contoh sederhana misalnya dalam kasus kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada orang yang Masya Allah, kita banyak sekali memberikan jasa kepada dia. Misalnya kita yang nyekolahin, kita yang memberikan makanan, kita yang mendidik, kita yang membimbing sampai dia dewasa. Lalu orang itu ngomong, saya sukses begini karena diri saya sendiri. Enggak, saya tidak pernah dibantu oleh siapapun. Ya. Saya berhasil begini karena kemampuan saya. Saya hebat begini karena kesungguh-sungguhan saya. Dia lupa dengan semua yang telah dia terima. Maka ketika misalnya ada yang mengatakan, bagaimana dengan Fulan yang telah mendidikmu, bagaimana Fulan yang telah membiayai sekolahmu, bagaimana dengan Fulan yang telah memberi makanmu dan perlindungan kepadamu, dia nolak. Makanya mungkin saja kita akan mengatakan, tanyakan kepada dia,
apa saja yang telah dia dapatkan ketika dia berada bersama kami atau bersama saya. Jadi ungkapan kam berapa banyak ini adalah ungkapan di mana ketika orang yang telah mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, telah mendapatkan jasa itu, lalu lupa diri. Nah, daripada kita yang ngomong, daripada kita yang mengungkap, tanyakan kepada dia, kepada orang yang lupa diri itu, berapa banyak kebaikan yang telah kuberikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini kalimat mungkin kalau kita ini mengungkap ini karena sudah saking jengkelnya dengan lupa dirinya orang tersebut. Nah, Bani Israel ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, lupa diri atas semua yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka sebagai kaum, sebagai umat. Allah berikan kepada mereka para nabi, Allah berikan kepada mereka banyak kitab, Allah berikan kepada mereka banyak mukjizat, supaya mereka tahu bahwa keimanan kepada Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang niscaya, karena sekian bukti yang jelas telah diberikan Allah SWT kepada Bani Israel. Kama ataina bayinat, berapa banyak ayat, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda yang membuktikan, dan tanda-tanda yang membuktikan ini bayinat, jelas sekali. Apa kurang jelasnya Bapak dan Ibu? Ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, di depan laut, di belakang tentaranya Fir'aun siap menghancurkan mereka, dan di depan laut siap menenggelamkan mereka. Lalu Musa mengatakan ketika mereka galau, takut, inna lamudrakun, kata mereka, kita pasti mati, kita pasti tertangkap, kita pasti terbunuh. Kata Musa, kalla, enggak, wahai Bani Israel, enggak. Inna ma'iya Rabbi, bersamaku ada Tuhanku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perkataan bersamaku ada Tuhanku pakai kata aku. Kenapa? Karena pada saat itu Bani Israel tidak yakin kepada Allah. Lalu Allah SWT berikan petunjuk kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut dan terbelah. Lalu untuk membuktikan bahwa laut ini terbelah dan mereka bisa merasakannya, maka Musa pun berjalan di belahan laut tersebut, sehingga menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Nyata, bukan ilusi, nyata terasa. Tapi bukti-bukti yang nyata ini, bayinah ini, dilupakan oleh Bani Israel. Dilupakan oleh Bani Israel. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, makanya Allah SWT menyebutkan kalimat ini, kam, berapa banyak, kam, berapa yang telah kami berikan kepada engkau. Kam atainahu min ayatin bayinah. Jadi ayatnya, tanda-tandanya semuanya bayinah. Bagaimana tongkatnya Musa berubah menjadi apa? Menjadi ular yang nyata, sementara tali-talinya para penyihir hanyalah ilusi, hanyalah halusinasi yang terlihat di mata. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah ingatkan orang-orang yang lupa atas nikmat Allah, lalu Allah bertanya, berapa banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat-ayat kebenaran ini, bukti-bukti kebenaran ini adalah nikmat yang terbesar, sehingga semestinya hati ini benar-benar meyakini kebenaran itu. Makanya Allah SWT mengatakan di dalam bagian ayat yang berikutnya, wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa yang menukar nikmat Allah, min ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disebut dengan nikmat? Semua yang diberikan oleh Allah SWT yang kita butuhkan adalah nikmat. Makan, nikmat. Pakaian, nikmat. Hidup, nikmat. Kesempatan untuk berbuat adalah nikmat. Semua umur nikmat. Dan puncak nikmat itu adalah apa? Iman.
hidayah. Bukti kebesaran Allah. Itu nikmat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan sini, wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa yang menukarkan nikmat Allah, perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Barang siapa yang menukarkan nikmat Allah, pertanyaannya adalah ditukar dengan apa? Ditukar dengan apa? Barang siapa yang menukar nikmat Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati, hanya dua kemungkinan sikap terhadap nikmat. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka yang harus lahir semestinya adalah kalimat syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita syukuri. Pertama, apa itu syukuri? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mensyukuri itu artinya adalah yang pertama adalah mengakui. Maka ketika kita mengatakan bahwa ini adalah nikmat Allah, ini adalah anugerah dari Allah, aku bisa berhasil mendapatkannya, aku bisa berhasil menguasainya, bukan karena aku, tapi karena Allah. Memang ada kepintaran pun dari Allah. Ada kecerdasan pun dari Allah. Kecerdasan, kepintaran, kesungguhan, tenaga, dan seterusnya yang membuat aku berhasil untuk mendapatkan nikmat Allah. Itu adalah merupakan dari Allah. Yang pertama itu, akui bahwa itu adalah milik Allah dan dari Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kebalikannya, jadi semestinya orang mendapat nikmat Allah itu mensyukurinya dengan satu, yang pertama apa? Mengakui. Maka kebalikan daripada itu yang disebut dengan wa may yubaddil ni'matallah, semestinya dia mengakui, malah dia menolaknya atau tidak mengakuinya. Jadi yang dimaksud sini yubaddil di sini, yubaddil yang semestinya adalah syukran lillah menjadi kufran lillah. Jadi mengganti sikap yang semestinya adalah bersyukur kepada Allah menjadi kufur kepada Allah. Dan sikap kufur atau sifat syukur yang pertama adalah mengakui, diganti dengan membantahnya, tidak mengakuinya. Ketika kita mengatakan, bukan, ini hasil kerja saya. Bukan, ini usaha kerja keras saya. Bukan, aku dapatkan ini karena kecerdasanku, karena kehebatanku, karena kesungguhanku. Perhatikan Bapak dan Ibu. Yang pertama apa? Tidak mengakui. Tidak mengakui. Maka, wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu, dan siapa yang mengganti, menukar apa? Menukar sikapnya, menukar perilakunya yang semestinya bersyukur, mengakui, lalu sebaliknya tidak mengakui dan kufur. Yang kedua, syukur itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengakui, maka kita gunakan semua yang kita akui milik Allah untuk Allah, untuk mencari ridhonya, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah yang memberi rezeki itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka poin yang kedua adalah tanyakan kepada Allah, bagaimana ya Allah aku menggunakan rezeki yang telah Engkau berikan ini? Bagaimana semestinya aku menggunakannya? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita mendapatkan nikmat rezeki uang, tanyakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana supaya aku bisa menggunakan ini sesuai dengan ridho? Jangan gunakan yang kita miliki yang sebenarnya adalah milik Allah, tapi kita gunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa may yubaddil ni'matallah, artinya apa?
yang semestinya digunakan untuk cari ridhonya, yang semestinya digunakan untuk taat kepadanya, yang semestinya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebaliknya kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Kita gunakan untuk melanggar dan membuat Allah murka kepada kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sadar bahwa itu dari Allah dan kita menggunakannya untuk ridho Allah, maka kita harus tahu untuk meningkatkan jumlah, untuk mendapatkan nikmat selanjutnya, jangan pernah gunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Artinya, untuk mencari rezeki itu harus dengan cara yang diridhoi oleh Allah. 3. Akui, gunakan sesuai dengan yang diridhoi, dan jangan pernah cari rezeki Allah, jangan pernah dapatkan rezeki Allah dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini yang disebut dengan yubaddil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, poin ketiga ini penting, bahwa itu adalah rezeki dari Allah yang menentukan Allah. Maka ketika menentukan Allah, kita nggak perlu khawatir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Rezeki itu sudah ditentukan, dan di mana ditentukan? Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apapun yang kalian janjikan. Jadi rezeki kita itu bukan di dunia ditentukannya, di langit. Di dunia kita mendapatkannya. Ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena ketentuan itu di langit, maka nggak ada seorang pun yang bisa merebut rezeki itu dari kita. Kita dapatkannya di dunia, tapi ketentuannya dibuat Allah di langit. Nah, ketika kita pahami konsep rezeki seperti ini, konsep nikmat seperti ini, maka kita tidak perlu pusing untuk memikirkan rezeki kita. Yang harus kita pusingkan adalah bagaimana kita mendapatkannya dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Makanya dalam hadis sahih, Jibril pernah menasihati atau menyampaikan kepada Rasulullah SAW beberapa hal tentang konsep rezeki. Dikatakan oleh Jibril bahwa 2, ajal tidak akan datang kecuali rezeki sudah habis, atau yastawfi rizquhu. Jadi orang yang datang ajalnya, mati itu karena rezekinya udah habis. Jadi selama nyawanya masih ada, napas bisa dihirup, dan napas ini adalah rezeki, maka pada saat itu orang yang masih hidup pasti ada rezeki. Dan kita tidak akan mati sampai rezeki kita penuh. Artinya semuanya ditunaikan kepada kita. Nah, jadi Jibril mengatakan kepada Rasul bahwa seseorang tidak akan mati, tidak akan meninggal, tidak akan dicabut nyawanya sampai rezekinya tuntas. Oleh sebab itu masalahnya bukan tentang rezeki, berapa jumlahnya, tapi masalahnya adalah kata Jibril, fajmilu at-talab. Maka percantiklah, perindahlah cara kalian mendapatkan rezeki yang telah ditentukan itu. Oleh itu, sebab itulah Bapak dan Ibu, jangan pernah ganti rezeki Allah itu. Maksudnya apa? Jangan rubah sikap yang semestinya kita lakukan kepada sikap yang semestinya tidak kita lakukan. 3 masih ingat tadi? Yang pertama mengakui, yang kedua gunakan, dan yang ketiga ketika kita mendapatkannya, jangan gunakan cara-cara yang tidak dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at. Jadi ada orang-orang yang setelah mendapatkan rezeki sikapnya berubah. Setelah mendapatkan rezeki dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan rezeki tersebut. Apa tujuan rezeki itu? Untuk membuat kita semakin dekat kepada yang memberi. Apa tujuan rezeki itu? Supaya kita semakin taat kepada yang memberi. Apa tujuan rezeki itu? Untuk semakin kita mengakui kebesaran yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah datang malah kebalikannya. Semakin jauh, semakin sombong, semakin angkuh, semakin besar kepala, semakin nauzubillah. Makanya langsung diancam oleh Allah, fa innallaha syadidul iqab. Ketika kalian
menyikapi rezeki itu dengan mengganti sikap-sikap yang semestinya kepada sikap-sikap keingkaran, ketahui urusannya dengan Allah, dan Allah salah satu sifatnya adalah syadidul iqab, keras sekali siksaannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah akan siksa seseorang ketika dia salah di dalam berbuat terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Makanya nggak sederhana. Makanya jangan sampai kita cuma minta rezeki kepada Allah, tapi lupa bagaimana cara kita untuk mengelola rezeki atau mengelola nikmat Allah tersebut. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita salah, maka yang terjadi adalah berbalik. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi rezeki itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nikmat itu yang diberikan Allah SWT, kalau engkau syukuri, ini sikap asal, sikap yang benar, sikap yang semestinya syukuri. Ketika engkau syukuri, la azidannakum, ditambah. Wa la in kafartum, dan ketika rezeki ini tidak engkau syukuri, lalu yubaddil, engkau ganti sikap yang semestinya mensyukuri menjadi kufur, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Kalau di sini fa innallaha syadidul iqab. Jadi ketika rezeki itu kita sikapi dengan bersikap yang salah, yang semestinya kita syukuri malah kita kufur, kita tidak mengakuinya, bukan tolak nggak ada orang yang nolak rezeki, tetap diambil, tapi sikapnya yang salah, tidak mensyukuri malah kufur kepada Allah SWT. Dampaknya, perhatikan, dampaknya bukan rezeki itu diambil lagi oleh Allah. Enggak perlu. Allah enggak butuh. Jadi jangan dikira kalau kita enggak bersyukur diambil lagi oleh Allah. Enggak. Makanya banyak orang yang kufur itu semakin lama semakin kaya, semakin lama semakin hebat kelihatannya. Ya. Enggak perlu diambil lagi. Kalau Allah sudah memberi, enggak diambil lagi, enggak perlu. Cuman dibalik oleh Allah. Statusnya dari nikmat menjadi nikmah. Dari kenikmatan menjadi kemurkaan, menjadi azab. Sebagaimana Qarun, kekayaannya menghancurkannya, kekayaannya menyesatkannya, kekayaannya membuat dia lupa. Dan apa yang terjadi? Enggak selamat. Di dunianya dia tidak menikmati, dia di akhiratnya menjadi azab. Maka dikatakan di sini fa innallaha syadidul iqab, artinya apa? Allah SWT bisa merubah nikmat itu menjadi azab. Allah bisa merubah nikmat itu menjadi kemurkaan. Betapa banyak, na'udzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah. Orang diazab dengan hartanya sendiri. Orang sengsara yang semestinya kenikmatan itu membuat dia menjadi nikmat, malah sebaliknya membuat menjadi kesengsaraan. Maka dikatakan di sini, wa may yubaddil ni'matallah, mengganti. Karena asalnya nikmat itu disyukuri, asalnya nikmat itu diakui, asalnya nikmat itu untuk dekat kepada Allah, asalnya nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, asalnya kita semakin nikmatnya semakin banyak, semakin taat dan semakin patuh kepada Allah. Tapi dia ganti. Dan dampaknya adalah innallaha fa innallaha syadidul iqab. Azab Allah yang akan didapatkan.